idenya itu bapak sama anak naik motor bareng, motornya bisa dibawa, anaknya juga bisa bareng di mobil, kita nggak pakai supir, kita nggak pakai towing, supaya keakraban itu terjadi. Ketika naikin motor juga anaknya bisa belajar cara knowing motor yang bener, bapaknya juga bisa berhubungan berinteraksi dengan baik dengan anaknya. Banting Moss, 4-wheel drive store. Halo, kita di acaranya HIN. Jadi kebetulan kita diajak untuk pamerin Rangga. Waktu kita dikasih pinjem Rangga oleh Toyota, kita hanya punya waktu sekarang itu sekitar 1,5 bulan. Jadi kita juga nggak nyangka akan ikut acara ini. Tapi waktu itu ketika kita dapet Rangganya di video yang itu, kita coba berpikir mau diapain aja sih ini Rangga, ya kan? Dia bukan 4x4, tapi dia 4x2. Kemudian dia bisa dibawa apa aja, bisa berfungsi sebagai apa aja. Modelnya keren, tenaganya bagus, alternatornya juga oke, semuanya oke, speknya oke. Hanya dia nggak 4x4 aja dia. Lagi-lagi kentang, tapi ya kemudian setelah diskusi yang panjang, akhirnya kita mutusin untuk bikin satu mobil dengan fungsinya yang banyak. Nah, contohnya yang kayak di belakang ini. Di sini kita mencoba untuk membuat bumper jadi supaya nggak kosong. Nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri kira-kira oke nggak dengan penampilannya. Kita taruh lampu 30 inch di dalam, kemudian kita pakai fog lamp yang steady, yang rock. Kemudian pakai 40 inch light force di atas. Kita bikinin juga roof rack-nya. Kira-kira ini sesuai nggak modelnya, gayanya. Kasih masukan juga. Kita mungkin akan ngelakuin sedikit-sedikit adjustment juga, karena ini pertama kali kita bikin bumper dari Maxford. Nah, untuk roof rack, nah ini kalian bisa lihat nih di sini Rangga ini. Nah, ini jadi ide yang kita dapat ketika ini ada baut. Nah, ini udah pasti bisa pakai roof rack. Kita pasangin deh gaya-gaya Rhino Rack Australia, tapi brandnya Maxford, made in Indonesia. Ini di atas. Kira-kira kalian suka nggak? Kita taruh crossbar juga di sini 3 dengan size mungil. Kita masih bisa taruh box di sini buat tempat utility lagi yang masih kita bisa manfaatkan, bisa taruh solar panel atau whatever apapun itu. Kemudian velg kita pakai metode race wheels. Ini juga last minute juga kita fitment. Kebetulan lumayan cocok. Kita pakai tambahkan spacer 3 cm dengan offsetnya dia. Kita nggak tahu mungkin kedepannya kalau memang laku bisa order sesuai dengan offsetnya dia, speknya dia atau tidak, tapi kita kebutuhan untuk show aja. Nah, kemudian di belakang kita bikin Maxford. Nah, panjangnya 2,4 meter kurang lebih sesuai SKRB yang diberikan oleh Toyota ke kita. Jadi bahannya panjang, lebarnya sama tingginya itu sudah disesuaikan karena kita tidak mau melanggar aturan yang ada di Indonesia. Nah, ini saya mau jelasin sedikit. Jadi di bawah itu kita sebut tray. Ini bawah sini, ini saya tutup dulu. Jadi di bawah ini kita sebutnya tray. Kita pakai bahan besi supaya lebih kuat dan lebih ekonomis harganya. Ada 4 box seperti ini di samping, kanan kiri. Kemudian ada satu trundle drawer di belakang. Nah, ini kalian bisa tarik ke belakang sebagai tempat tools lagi. Panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi kita punya tempat untuk kompartemen kecil-kecil, strap, apapun itu. Ketika kita lagi nggak bawa angkutan atau apa, ketika boxnya kita juga lagi nggak bawa. Nah, kemudian di belakang ini juga kita nggak lupa untuk di belakang tray ini, headboard. Ini kita sebutnya headboard. Kita pakai tangki juga 30 liter di sini. Supaya kita punya air, cadangan air di sini dengan pompa di sebelah kanan. Jadi kita pakai pressure pompa supaya ketika kita membersihkan motor atau melakukan kegiatan itu, kita bisa buang itu dengan buang kotoran, kita sisa siram-siram itu dengan pressure yang cukup, yang enak. Jadi bukan air mengucur saja. Nah, kemudian ini kita bikin konsepnya itu mobil ini dengan tray rata.
dengan tingginya nggak mau terlalu tinggi supaya kita ngelot barang itu lebih enak. Nah di sini kita kasih slot seperti ini supaya kita bisa lepas-lepas si kanopinya. Jadi suatu hari kita lagi mau pakai ini bawa motor, panjangnya sekian, kita bisa bawa 2 motor, atau kalau kita nanti nextnya mau bawa motor yang lebih panjang, ini kita bisa take out, ini kita masih bisa majuin ke depan. Kita juga bisa pasang pintunya kanan kiri seperti yang dijual dari Toyota. Decknya di sini pintunya. Kemudian kita bisa cabut ini semua. Kita bisa pasangkan dengan kanopi yang full dari ujung ke ujung untuk overland. Nah ini kita bikin konsep dengan satu mobil dengan fungsi tray-nya mau gimana sesuai dengan kebutuhan, mau overland, mau bawa motor, mau kebutuhan untuk bawa barang. Kemudian kita misalnya nanti untuk mancing, kita bisa taruh kapal di atas kapal karet atau apapun itu, kita bisa bikin custom kayak gini. Nah, ini pintunya kita bisa buka. Ini kita nggak pakai central lock untuk ngejar harga. Kemudian ini kanopi di atas tetap kita pakai aluminium supaya ngejar entengnya, tapi dengan lebih tipis dari Maxford yang sebelumnya, 1 mili lebih tipis. Kemudian ini panjang. Nah di dalam juga seperti biasa kita pasangin rel juga, supaya kalau kita mau pindahin box kanan, box kiri, kita mau taruh kulkas, ini kita bisa koordinasiin, kita bisa pindah-pindahin. Nah seperti biasa juga di belakang, ciri khasnya Maxford, kita selalu ada lubang ini. Jadi lubang yang sudah disesuaikan dengan jaraknya supaya kita bisa tuker-tuker aksesorisnya. Tangki mau di tengah, tiga-tiganya mau tangki, ban serep mau ada 2, ya kan, ini bisa pindah-pindah, mau ada tangga, whatever, kalian bisa mix and match sendiri. Nah, kemudian dalam selalu kita kasih frame, kemudian standar selalu kita pasangin lampu, jadi ini tinggal disambungin aja. So far yang sekarang ada ini kita sambungin semua ke baterai depan, yang diisi dengan alternator yang saya juga lumayan kaget, ternyata 80 ampere, lumayan gede. Jadi kita bisa pakai redarc system, kita bisa pakai baterai dual battery system, ya apapun itu tinggal kita plug and play aja. Nah ini, di sini juga kita ada desain baru untuk pintunya. Jadi dari samping bisa kalian lihat, tadinya Maxford kotak, pintunya di bawah, ya kan, ini kotak sampai sini, kemudian pintunya di bawah. Kemudian yang Mark I ada yang melengkung. Nah ini kita bikin yang model baru, pintunya nekuk di sini, fungsinya supaya untuk lebih baik lagi dalam dia ketika ngebuang gotnya air. Jadi air akan turun dari sini, ketika hujan keadaan terbuka tetap kebuangnya ke gotnya ke samping. Jadi kita nggak ada nempel lagi kayak sebelumnya yang ada kemungkinan air bisa lewat. Sejauh ini sih tidak terjadi. Ada beberapa juga yang ada leak kecil. Nah itu kita berhasil atasin, tapi kita sadar di situ kita mesti melakukan inovasi yang lebih baik supaya pasti tidak ada air yang lewat. Nah, kemudian di atas juga ada roof rack, kita bisa taruh roof rack. Sini kita karena size-nya panjang, kita pasang bisa pakai 3 roof rack supaya nggak terlalu kosong. Tapi kalian juga kalau mau misalnya mau 2, 3 terlalu mahal, mau menghemat ya itu whatever bisa. Dan roof rack ini kita bisa geser-geser jaraknya. Nah di samping sini juga kita bisa taruh-taruh ornamen, ini juga option, gaya aja sebenarnya supaya kelihatan nggak terlalu polos. Tapi kita bisa taruh-taruhin apa ketika lagi mobil ini dipakai, kita bisa gantung-gantungin apa di sini. Nah fungsi aja sebenarnya. Nah kemudian seperti biasa kita selalu kasih di sini ada positive air, jadi ketika ketutup ada udara yang masih tetap masuk dengan ada filternya, supaya menekan debu keluar. Jadi ketika udara udah disil sama karet, tapi kita bisa maksiin di sini ketika udara masih bisa masuk, udara itu ditekan keluar. Jadi kalian pernah nggak ngerasain misalnya kayak Innova, kok tutup bagasi mental mulu ya, buka satu pintu penumpang, tutup, blup. Nah itu yang dimaksud seperti ini. Jadi ada positive air yang bantu nendangin si debu-debu halus itu keluar. Nah dengan metode seperti ini, kita berhasil melewati Tambora yang debunya tipis, dalam tidak ada debu sama sekali yang masuk, kayak gitu. Nah, kemudian di dalamnya kanopi ini, kalian bisa lihat kita masih memfungsikan, kita juga masih bikin sistem rel ambalan yang oke, yang bisa di-adjust tingginya. Kemudian ada relnya juga di samping, seperti ini, jadi kita bisa adjust tingginya. Kita masih bisa geser-geser, ini kalau lebih dalam lagi, tingkatannya juga kita bisa adjust. Kemudian kita juga pasangin kulkas, size-nya kecil, karena tempatnya juga rapet, ini chiller aja, jadi kita bisa pakai
masukin aqua, keadaannya nggak beku, tapi cukup dingin dan nikmat kita minum ketika kita habis main motor atau kita pergi mancing atau apapun itu. Ya, jadi nggak benar-benar kosong, tapi kalau kalian misalnya, saya nggak mau ini deh, nggak ada gunanya, oke, kita tinggal cabut-cabutin semua, tray aja. Nah, ketika ini kita fungsikan, idenya itu bapak sama anak naik motor bareng, motornya bisa dibawa, anaknya juga bisa bareng di mobil, kita nggak pakai supir, kita nggak pakai towing, supaya keakraban itu terjadi. Ketika naikin motor juga anaknya bisa belajar cara knowing motor yang benar, bapaknya juga bisa berhubungan berinteraksi dengan baik dengan anaknya. Kemudian di sini juga ada kompartemen untuk helmnya, untuk jaketnya, untuk tasnya, apapun itu. Nah, kemudian di dalam sini juga ada lampunya, kita pakai 2 warna seperti biasa. Dalam sini juga ada, jadi untuk penerangan masih enak, cukup jelas. Nah, idenya ini tuh kita ingin supaya dengan mobil kapasitas 2 orang sampai 3 orang ini benar-benar optimal dimanfaatkan, karena sebenarnya ini untuk kendaraan pengangkut yang sebenarnya modelnya udah cukup bagus, tenaganya juga bagus, kita bisa manfaatin untuk membawa barang, kemudian fungsinya itu modelnya nggak kurang enak dilihat kayak kendaraan truk yang lain gitu ya, untuk ngangkut motor atau apapun itu. Ini masih keren, masih enak dilihat, modelnya juga masih oke, tenaganya juga gede. Nah, ini pas banget untuk private use. Kurang lebih aimnya seperti itu. Oke, thank you guys. IG-nya Maxford, kalian bisa follow. Siapa tahu ada promo atau ada merchandise, souvenir, kalian bisa ikut aja. Ikutin aja kita terus, dukung kita terus, Made in Indonesia. Semoga makin berkembang. Masukan yang positif kita selalu terima. Thank you.